Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran fikih secara online dari rumah ya. Yaitu tentang materi tema ketentuan infak. Ya. Anak-anak sehat semua? Ya, alhamdulillah. Ini sudah banyak yang hadir ya. Ya, nanti yang belum hadir silakan usul. Ini sudah ada yang hadir banyak. Anak-anak yang saya cintai, pada kesempatan pagi siang hari ini, yaitu tentang ketentuan infak pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan tentang ketentuan infak, serta didik mampu menjelaskan pengertian infak, menjelaskan daripada ketentuan infak, dan membiasakan berinfak. Kita berinfak itu harus biasa. Kemudian kompetensi dasarnya pada pembelajaran kali ini yaitu menerapkan ketentuan infak dan mempraktekkan ketentuan infak. Ya anak-anak yang saya cintai, selanjutnya indikatornya nanti setelah kalian mempelajari materi tentang infak ini, kalian dapat menjelaskan pengertian daripada infak. Kemudian dapat serta didik dapat menjelaskan dasar hukum dari infak. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan rukun dan syarat infak. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui macam-macam infak. Infak ada berapa macam? Terus golongan-golongan penerima infak, golongan yang tidak dapat menerima infak. Itu nanti akan terdapat pada pembelajaran pada siang hari ini. Baiklah, anak-anak sekalian, kalian sudah berdoa? Nah, kita berdoa sama-sama dulu ya. Bismillah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penyampaian itu tadi, hadirannya sudah, terus tujuan pembelajaran sudah, terus media alat peraga pembelajaran pada kesempatan siang hari ini yaitu menggunakan handphone melalui online ya, internet. Kemudian pada pembelajaran nanti meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Nah, sekarang kita masuk kegiatan inti yaitu mengamati. Dalam kegiatan inti nanti kalian akan mengamati video pembelajaran. Di samping itu kalian juga membaca buku modul ya, buku modul tentang ketentuan infak. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya setelah kalian mengamati nanti ada menanya ya. Menanya, kalian buat pertanyaan tentang apa-apa yang menjadi materi infak ini. Kemudian setelah menanya, mengeksplorasi. Kalian gali pertanyaan kalian diambil daripada video pembelajaran maupun buku modul. Setelah itu kalian mengasosiasi. Nah, kalian menemukan materi-materi ya, materi-materi infak di buku, di video ataupun di internet.
Nah, kemudian kalian nanti mengerjakan yaitu tugas-tugas. Yang pertama, kalian kerjakan di buku judulnya, ayo berlatih. Ya, mic-nya tolongnya dulu ya, di-mute dulu mic-nya. Mic-nya tolong di-mute. Kemudian nanti kalian akan mengejarkan tes evaluasi materi ketentuan infak di Google Form melalui online ya. Nanti tugasnya dikirim lewat PA menyusul. Nah, baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita memasuki kegiatan inti, yaitu yang pertama mengamati. Kalian akan mengamati video pembelajaran ya tentang ketentuan infak. Nah, ini saya akan share screen. Nah, baiklah anak-anak, materi tentang infak. Jadi pengertian infak adalah menurut bahasa yaitu membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah atau untuk kepentingan agama. Dan contohnya yaitu infak untuk membangun masjid, musola, madrasah, sekolah, dakwah Islam, dan lainnya. Dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya adalah Al-Quran, lan tanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun wa ma tungfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Surat Al-Imran ayat 92. Ini merupakan dasar hukum dari infak ya, yang harus kita ketahui dan kita hafalkan. Selanjutnya rukun infak ya. Yang pertama adalah orang yang berinfak atau munfik. Yang kedua orang yang menerima infak atau munfak lahu. Yang ketiga barang yang diinfakkan. Yang keempat penyerahan atau ijab kabul. Jadi rukun infak ini orang yang berinfak atau munfik. Kemudian orang yang menerima infak atau munfak lahu, barang yang diinfakkan, kemudian penyerahannya atau ijab kabul. Kemudian selanjutnya adalah syarat-syarat dari infak. Tadi rukunnya, sekarang syaratnya. Syaratnya orang yang memiliki harta lebih, nah, artinya orang yang memiliki harta banyak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Dalam hidupnya tidak kekurangan harta untuk makan, untuk keperluan anak sekolah, untuk keperluan ibadah dan lainnya tidak kekurangan. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah. Jadi semua ibadah harus ikhlas karena Allah. Makanya di situ disyaratkan ikhlas karena Allah. Syarat untuk orang yang berinfak. Tidak boleh diniatkan untuk selain Allah. Yang ketiga adalah pemilik sah harta. Artinya harta itu adalah pemilik sah dari orang yang menginfakkan, bukan milik orang lain. Ya. Harta yang diinfakkan harus hartanya sendiri, bukan milik orang lain. Kemudian tidak menyebut
nyebut infak yang diberikan. Jadi tidak mengungkit-ungkit infak yang telah diberikan. Kalau sudah diinfakkan ya harus dilupakan, tidak boleh diungkit-ungkit. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Nah, bagi yang menerima kita tidak boleh menyakitinya atau mengolok-oloknya. Kemudian itu syarat dari munfik. Kemudian syarat-syarat barang yang diinfakkan. Yang pertama barang yang halal. Baik halal cara mendapatkannya, halal zatnya, halal barangnya ya. Tidak ada ketentuan haram dari barang tersebut. Kemudian jelas wujudnya, wujudnya ada, tidak boleh menginfakkan yang tidak berwujud. Ya. Kemudian memiliki nilai atau harga, memiliki nilai. Artinya barang tersebut jika dijual laku, ya ada nilainya, ada harganya. Tidak barang yang murah tidak memiliki harga atau nilai. Yang keempat tidak berbatas waktu, tidak berwaktu ya. Artinya barang tersebut akan dapat digunakan dalam waktu yang lama, tidak mudah habis, tidak sekali pakai. Itu syarat-syarat dari barang yang diinfakkan. Kemudian macam-macam infak. Yang pertama adalah infak wajib, yaitu contohnya membelanjakan harta untuk masalah yang wajib seperti menafkahi keluarga, mahar pengantin, dan zakat. Itu barang-barang yang wajib. Dan infak sunnah, yaitu membelanjakan harta dengan tujuan sedekah, misalnya pembangunan sekolah, masjid, sumbangan jalan, membantu korban bencana. Dan selanjutnya adalah infak mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk masalah mubah, misalnya sebagai modal usaha, memberi hadiah, memberi bonus. Kalian kalau juara kelas itu diberi hadiah oleh orang lain, oleh pamanmu atau oleh kakekmu, itu termasuk infak yang mubah. Kemudian infak yang haram, yaitu menghabiskan kekayaan dengan tujuan yang dilarang oleh Allah. Misal infaknya orang kafir untuk mencegah penyebaran Islam. Infaknya umat Islam tapi diniatkan bukan karena Allah. Diniatnya selain Allah. Itu termasuk pada infak yang haram. Dan golongan-golongan yang berhak menerima infak. Ya anak-anak. Yang pertama orang tua kita, ya, itu golongan yang pertama kali berhak menerima infak. Kalau orang tua kita kesusahan, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, itu harus kita beriin infak yang pertama kali. Itu orang yang berhak menerima infak pertama kali. Kemudian keluarga atau kerabat, kalau orang tuanya mampu, sudah cukup, bisa dilimpahkan pada kerabatnya atau keluarganya. Saudaranya, ada mbahnya, ada paman, ada kakek, nenek, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tetangga. Tetangga, kalau kerabatnya sudah cukup, sudah mampu, ganti ke tetangganya. Ya. Tetangga yang kurang kekurangan, itu kita beri infak. Kemudian anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita ataupun di panti asuhan itu berhak untuk menerima infak kita. Dan fakir miskin. Orang-orang fakir miskin. Orang yang fakir itu apa? Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
Kalau orang miskin, orang yang punya pekerjaan tapi hasilnya tidak cukup untuk biaya hidupnya, itu berhak untuk menerima infak. Dan musafir, orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan di sini adalah orang yang dalam perjalanan karena Allah, artinya tidak melanggar dari perintah Allah. Itu boleh kita beri infak untuk meringankan biaya dia melakukan perjalanan atau bermusafir. Kemudian ini golongan yang tidak berhak menerima. Jadi ada golongan-golongan tertentu yang tidak boleh menerima infak. Yaitu yang pertama golongan orang kaya. Orang yang sudah kaya, punya uang banyak, punya mobil, punya sawah, punya ladang, uangnya banyak, tidak kekurangan, itu tidak boleh menerima infak. Yang kedua orang yang masih mampu bekerja, artinya dia mampu menghasilkan uang sehingga dapat mencukupi kehidupannya dan keluarganya, itu tidak berhak menerima infak. Yang ketiga pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah. Jadi suatu fasilitas yang sudah mewah itu tidak berhak untuk diberi infak. Lebih baik disalurkan ke orang lain atau yang lain. Dan yang keempat seorang yang selalu berbuat keburukan. Artinya dia selalu berbuat kejahatan, keburukan, tidak mau berbuat kebaikan sedikit pun. Itu tidak berhak untuk menerima infak. Nah, demikian materi infak pada siang hari ini. Besok nanti kalian kerjakan LKPD-nya itu dalam bentuk Google Form. Nanti akan saya kirim filenya ya melalui grup WA, akan saya kirim. Nanti tolong dikerjakan. Nih, kira-kira itu share screen ya. Nanti kita kerjakan, kalian kerjakan soal-soalnya akan saya kirim lewat WA grup ya. Mungkin ada pertanyaan dari masing-masing siswa? Aat, Nadia, ada pertanyaan? Jasmine? Selvi? Ya, tolong dinyalakan mic-nya dulu. Ya, dapat disimpulkan bahwa infak adalah membelanjakan atau menafkahkan harta di jalan Allah. Jadi infak itu ya, membelanjakan atau menafkahkan harta di jalan Allah. Kemudian ada dasar hukumnya, lang tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Memang tunfiqu misaing fa innallah. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu Allah sungguh maha mengetahui. Nah, tadi simpulkan infak itu, kemudian rukun-rukunnya ada 4, yaitu infak, orang yang berinfak, kemudian orang yang menerima infak atau munfak lahu, dan barang yang diinfakkan. Kemudian yang keempat adalah penyerahan ijab kabul. Kemudian syarat-syaratnya tadi macam-macamnya. Ini Mas Adib, tolong dimut dulu Mas Adib. Ya. Ya, sudah mut dulu ya. Kemudian macam-macam infak, ada infak wajib, infak sunnah, infak mubah, infak haram. Ya. Golongan-golongan penerima infak juga ya. Golongannya yang menerima infak itu siapa saja, kemudian
yaitu bapak, ibu, kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir. Kenapa bapak, ibu itu didahulukan? Karena orang yang terdekat jika tidak mampu itu didahulukan. Demikian anak-anak untuk pembelajaran ketentuan infak pada siang hari ini. Nanti tolong tugasnya dikerjakan, yaitu membuat kesimpulan tentang video tadi, membuat kesimpulan tentang materi di modul, kemudian kalian tulis di buku tulis dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru ya, secara online. Kemudian yang kedua tugasnya yaitu mengerjakan di Google Form ya, sebagai penilaian kognitif ya. Sebagai penilaian kognitif. Kemudian nanti penilaian sikap nanti akan Bapak Guru nilai lewat pembelajaran Zoom ini. Dan penilaian kognitif nanti kalian kerjakan di Google Form. Kemudian berupa pilihan ganda ya, nanti akan terekam otomatis. Kemudian hari ini sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Jadi anak-anak, silakan. Ada yang bertanya? Misalnya infak itu apa harus dengan harta, Pak? Ya. Jadi infak itu dengan apa? Ya, dengan harta benda yang sifatnya kekal atau tidak gampang rusak. Ya. Misalkan menginfakkan tanah, menginfakkan bangunan yang lama rusaknya, ya itu namanya menginfakkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupi pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa menginfak itu adalah memberikan harta di jalan Allah ya. Jalan Allah tujuannya bersama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu mensucikan harta, mensucikan jiwa ya. Zakat mal mensucikan harta. Intinya dari zakat, infak, sedekah itu adalah memberikan harta kita kepada orang lain. Baiklah anak-anak, cukup sekian pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian, dinyalakan dulu mic-nya. Ya, mic-nya dinyalakan. Ya. Sekian dari saya pembelajaran pada siang hari ini. Nanti dikerjakan tugas-tugas yang telah saya sampaikan. Kemudian dikirim lewat online ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.